Anda kembali dalam Special Report. Kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan dua narasumber kami di sini. Terakhir kita sudah dengarkan apa yang terbaru dari Auditorium Kementerian Pertanian adalah Hamka Haq yang saat ini sedang bersaksi. Nah, saya ingin tahu tanggapan dari dan komentar dari Bung Ihsan. Ya, saya kira apapun yang diajukan oleh terdakwa Pak Basuki dan pengacaranya itu satu hal yang lazim ya, karena ingin agar ada keterangan yang meringankan atau saksi ahli adecas. Tetapi jangan lupa bahwa kami sangat yakin bahwa Majelis Hakim sudah mengantongi keyakinannya akan peristiwa ini, sehingga keterangan-keterangan itu kan ada kualifikasinya. Keterangan ahli maupun keterangan saksi itu memiliki kualifikasi. Pertama yang memiliki kualifikasi adalah ahli ya dan saksi yang ada dalam berkas BAP, berkas acara pemeriksaan awal. Karena runtun pandangan Majelis Hakim itu pasti sangat runtun. Karena apa? Dari sana kemudian ada urutan bagaimana kemudian seorang ahli memahami apa yang didakwakan kepada terdakwa. Nah, tidak saksi yang di luar BAP. Karena yang di dalam BAP saja sudah cukup. Nah, ini pasti pendirian Majelis Hakim. Ya, walaupun tentu saja kita tidak mempengaruhi, tapi lazimnya dalam suatu perkara pidana yang didahulukan dan kualifikasi yang tertinggi dalam keterangan maupun saksi adalah keterangan maupun saksi ahli yang ada di dalam BAP. Itu udah pasti. Nah, baru kemudian apabila dianggap belum memenuhi, belum memberikan keterangan, belum memberikan kejelasan bagi pengungkapan fakta ya di persidangan baik material maupun formal, barulah dimungkinkan untuk mengambil saksi-saksi di luar persidangan. Nah, saksi yang diajukan sudah cukup ini, semua profesor doktor, ahli-ahli yang sudah sangat disegani keilmuannya, kepakarannya, lalu menghadirkan saksi yang di luar persidangan yang tadi latar belakangnya tidak menurut pendapat kami tidak relevan dengan keterangan yang diinginkan di dalam persidangan ini, yaitu sebagai seorang ahli tafsir maupun ahli bahasa. Kan itu domainnya. Karena saksi agama sudah jelas, MUI sendiri ya sebenarnya sudah memberikan pendapat dan fatwa keagamaan yang selama ini kasus-kasus yang dirujuk, ada 7 kasus yang ingin saya sampaikan nanti, itu tidak lagi diperlukan saksi agama, tetapi cukup alat bukti. Fatwa itu kan sebagai alat bukti, sebagai rujukan. Sebut saja, saya kembali sebut. Kasus Permadi, kasus Arswendo, kasus Lea Eden, Tajul Muluk, Gavatar, ya, Gus Rini yang kemarin, sampai yang terakhir, kasus, Gavatar itu. Ya. Itu semua dipakai rujukan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena fatwa ini bisa dijadikan alat bukti ya. Dan yang diberikan rekomendasi dan diberikan semacam mandatori oleh negara untuk dimintakan fatwanya, pendapatnya itu bukan pribadi-pribadi ulama, tetapi ulama yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia. Saya ke Bung Niko Bung Niko, jika disebutkan tadi pendapat dan sikap keagamaan itu sudah clear dan jelas begitu merupakan rujukan, nampaknya tidak perlu lagi ada persidangan untuk memutuskan kasus ini jika demikian. Persidangan tetap harus dilakukan walaupun ada formalitas saja? Bukan, walaupun ada pendapat keagamaan atau fatwa, tapi pendapat keagamaan atau fatwa itu kan dalam hal tindak pidana harus diuji. Karena peradilan pidana adalah peradilan yang mencari kebenaran material, bukan formil. Sedangkan pendapat keagamaan atau fatwa itu merupakan suatu rujukan formil atas sikap umat Islam terhadap suatu permasalahan, khususnya penodaan atau permasalahan yang menyangkut atau menyinggung masalah agama. Ya kan? Nah, dari tahun 68 sampai tahun 2015, 2017, pendapat keagamaan atau fatwa MUI selalu dipakai sebagai rujukan. Rujukan artinya petunjuk. Bahwa telah terjadinya tindak pidana, kan begitu. Sama dengan berita acara pemeriksaan.
di penyidikan dipakai sebagai rujukan atau petunjuk oleh majelis hakim untuk konstruksi hukum terhadap kasus yang terjadi. Ya. Nah, ketika rujukan ini kemudian masuk ke dalam persidangan, dicarilah kebenaran material daripada rujukan itu dan kebenaran material daripada perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Bersesuaian tidak? Kan? Ya. Dari keterangan-keterangan saksi, alat bukti surat, kemudian keterangan ahli, keterangan terdakwa, dicari persesuaiannya. Ya. Apakah memenuhi unsur delik atau tidak. Ya. Nah, dalam hal kasus ini, kalau kita melihat dari jurisprudensi dari tahun 68 sampai tahun 2017, yang terakhir kasus di Semarang kemarin, penodaan agama juga setelah kasus Ahmad Musadek dan Mahlus Muiz, Gavatar yang kemarin divonis. Gavatar divonis 5 tahun masing-masing, itu jurisprudensi sudah sangat kuat. Ya. Yang dipakai adalah rujukan dari MUI, pendapat keagamaan dan fatwa. Kemudian dipakai juga rujukan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 11 tahun 64 yang masih berlaku sampai detik ini. Kemudian dipakailah dalam dakwaan maupun tuntutan pasal 156A. Ya. Nah, ini jelas, clear. Dan satu lagi. Itulah yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya hakim sudah tahu konstruksi. Dan yang lebih meyakinkan lagi hakim apa? Pak Basuki Cahayapurnama sebagai terdakwa sejak awal sudah mengakui di dalam persidangan, itu sebagai fakta persidangan bahwa beliau menyadari adanya kekeliruan dan kemudian beliau menyampaikan permohonan maaf. Tapi permohonan maaf itu tidak menghapuskan tidak pidana. Iya, artinya meringankan, iya. Betul, artinya sudah sangat menguatkan hakim. Iya. Dengan adanya pengakuan pelaku atau orang yang diduga melakukan tindak pidana itu. Saya kira cukup sudah. Jadi apalagi yang harus dibangun, tapi kecuali permohonan agar hukumannya diringankan. Tapi deliknya masuk. Pertanyaan Saudara Abraham tadi bagus. Ya. Dengan adanya pendapat keagamaan atau fatwa, apakah perlu disidangkan lagi? Oh iya. Itu bagus pertanyaannya. Dan sudah terjawab bahwa walaupun ada pendapat keagamaan atau fatwa, namanya perkara pidana, itu tetap disidangkan untuk mencari kebenaran material. Kita dengarkan dulu ada pandangan hukum dari ahli yang dihadirkan oleh persidangan pekan lalu. Kalau HAM Kahak ini paling tabayun. Dan 156A. Terkait dengan pasal 156 KUHP, saya jelaskan, itu hanya berbicara tentang golongan, tidak berbicara tentang agama. Saya jelaskan golongan yang di situ adalah golongan Bumi Putra, golongan Timur Asing Tionghoa, golongan Eropa. Jadi artinya kalau mau dikatakan itu penodaan terhadap agama 156 tidak masuk. Saya masuk ke 156A sekarang. 156A itu berlaku pada tahun 1965 berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 berlaku dan disisipkan ke dalam KUHP. Apa yang menarik di situ, di dalam pasal 156A itu ada hukum acaranya. Apa itu? Apabila seseorang atau badan hukum melakukan penodaan agama, maka diperingati keras oleh Jaksa Agung, Mendagri, ya, dan Menteri Agama. Apabila masih berlanjut, maka harus diproses. Saya bilang dalam kasus ini tidak ditempuh hukum acaranya, maka secara hukum itu batal demi hukum. Itu saya jelaskan dakwaan itu. Dan yang ketiga saya jelaskan apa itu yang diatur dalam pasal 156. Satu yang diatur di situ adalah permusuhan. Saya jelaskan apa itu permusuhan. Ya, menyatakan benci kepada agama. Baik, kita sudah dengarkan tadi. Nah, urusan ini tadi sudah kita bahas tuntas ya, Bung Niko ya, sebetulnya di segmen sebelumnya. Ada satu terlewat ini. Ada yang terlewat, masih kurang, silakan. Yang dia katakan bahwa pasal 156A itu ada hukum acara tersendiri. Itu udah ngawur itu. Yang dikatakan harus ada peringatan keras dan sebagainya. Nah, yang disampaikan yang bersangkutan bahwa ada peringatan keras itu masuk dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965.
Kalau hukum acara dari pasal 156A Oke. KUHP itu masuk dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini, tidak hukum acara berdiri sendiri. Jadi hukum acara dari pasal-pasal dari KUHP, pelaksanaan daripada penerapan pasal-pasal dalam KUHP itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan hukum acara tersendiri di dalam pasal 156A itu tersendiri. Bukan. Karena yang disebutkan tadi itu yang dikatakan harus peringatan keras, ya, itu pasal 3, pasal 2, pasal 1 Undang-Undang PNPS tahun 65. Ya. Nah, sementara saya sampaikan tadi bahwa dengan dimasukkannya pasal 4 daripada Undang-Undang PNPS 1 tahun 65 ini, dengan dimasukkan pasal 156A ke dalam KUHP, berarti pasal 1, 2, dan 3 yang ada dalam PNPS ini, Undang Nomor 1 PNPS 65, itu dengan sendirinya tereliminir. Karena pasal 4 dengan memasukkan pasal 156A itu lex specialis, mengisi kekosongan hukum dari pasal tentang stressing penistaan agama. Kalau dikatakan tadi 156, betul tentang golongan penduduk. Tetapi pada tahun 65 pada saat itu, dari tahun 64 sampai 65, belum ada pasal tersendiri yang mengatur tentang penistaan agama. Sudah dibahas tadi kan secara Sudah jarak dibahas. panjang Nah, tadi ya. Baik. itu. Bapak, kita akan kembali saat lagi. Kami akan kembali dalam special report saat lagi.